Ingat tagih hutang, wanita di Palembang dianiaya. Pelaku jambret nyaris tewas dihajar warga. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Feni Alfirita, inilah Borgol selengkapnya. Hendak menagih hutang, seorang perempuan dianiaya temannya sendiri. Akibat korban mengalami sejumlah luka cakar di bagian wajah dan punggung. Video penganiayaan yang sempat direkam dan diunggah viral di sosial media. Seorang wanita bernama Indri Wulansari dianiaya oleh temannya sendiri yang berinisial NR di rumah terlapor di Jalan M. Yusuf Senin, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Palembang. Beruntung penganiayaan tidak berlangsung lama setelah warga dan keluarga korban melerainya. Tak terima dengan kejadian tersebut, korban melaporkannya ke SPKT Mapol Restabes Palembang malam hari. Menurut keterangan, awalnya korban menagih utang kepada terlapor melalui sosial media. Namun terlapor yang tidak senang ditagih kemudian mengeluarkan kata-kata kasar kepada korban. Kemudian korban mendatangi terlapor di rumahnya bersama suami dan mertuanya. Saat di lokasi kejadian, korban malah dianiaya terlapor hingga mengalami luka lecet di bagian wajah dan punggung. Sebelumnya terlapor juga membuat laporan polisi dengan perkara yang sama. Aku ni nagih utang kak dengan dia tu. Nah, pas nagih utang, dia nak marah, nak nyindir kita, nak ngato-ngatoi kita di sosial media. Nah, di TikTok, di WA, sender dia tu. Jadi kami datang ke rumahnya nak nagih utang. Nah, sudah nagih utang, dia kebala lah cekcok itu nah. Jadi aku yang dicakar dia pas aku dicetur ke belakang itu. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Salah satu tempat indekos di Palembang disatroni pelaku pencurian sepeda motor. Aksi pelaku ini terbilang nekat lantaran pelaku mencuri motor korban dengan cara diangkat dan terekam CCTV. Beginilah aksi pelaku pencurian sepeda motor saat terekam kamera pengawas milik salah satu kos-kosan yang terletak di Jalan Jaya 7, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat pelaku yang sendirian mengangkat sepeda motor milik korban, Sarmela, 23 tahun, yang merupakan salah satu penghuni kos. Korban baru mengetahui kalau motornya dicuri saat korban hendak pergi kerja pada pagi harinya. Menurut salah satu teman korban, kalau motor temannya itu dicuri pada pagi hari pukul 4.30 pagi waktu Indonesia Barat. Sementara motor tersebut sudah dalam keadaan terkunci. Dari rekaman CCTV tersebut, pelaku menjalankan aksinya sendirian. Tahunya kan ini apa namanya tuh hilangnya tuh subuh. Jam sekitar Lah siangnya baru tahu. tahu. Iya. Tapi kita pas itu dicek CCTV ada deh memang. Ada kak kalau CCTV. Sepeda motor ditaruhnya di mana kira-kira? Di sini, sekitar di sini lah. Di sini nah. Di apa? Diangkat ya. Diangkat tuh. Kejadian ini sendiri telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian Seberang Ulu 1 Palembang. Untuk pelaku, kini masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Penangkapan bandar sabu di Desa Lubuk Rukam Oku berlangsung dramatis. Unit 2 Satuan Narkoba Polres Ogan Komering Ulu menggerebek rumah yang kerap dijadikan transaksi narkoba. Namun beberapa warga desa dan keluarga pelaku yang mengetahui sempat menghalangi petugas. Satuan Reserse Narkoba Polres Oku kembali melakukan penangkapan bandar narkoba jenis sabu di Desa Lubuk Rukam, Kecamatan Peninjauan.
Kali ini polisi melakukan penggerbekan berlangsung dramatis. Pasalnya, keluarga pelaku histeris mencoba menghalangi proses penangkapan dan penggeledahan di salah satu rumah yang diduga dijadikan tempat pesta sabu. Polisi yang terus melakukan penggeledahan disaksikan aparatur pemerintah desa setempat hanya berhasil menemukan barang bukti sabu seberat 1,12 gram disimpan di dalam kaleng. Barang bukti itu diakui milik salah satu pemuja sabu yang diakui merupakan bandar bernama Merlan Saparingga warga desa setempat. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan 8 plastik kelip bening yang sudah tidak ada isinya, diduga sebagai untuk menyimpan sabu. Ya, kronologi penangkapan kemarin, TSK ditangkap di kontrak di belakang. Nah, kemudian ada sedikit perlawanan dari masyarakat yang keluarganya tidak senang. Keluarganya diamankan. Ya, BB yang kita dapat di sini, BB yang kita amankan 1,12 gram. Polisi akan melakukan pengembangan diduga masih banyak jaringan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Dari Gun Kompring Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pelaku jamret nyaris tewas dihajar warga. Informasinya sesaat lagi. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil tabrak lalu lintas dan pelanggaran. Mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda.
Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pantunhap jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal penduduk berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Dua wanita di Palembang harus menjadi korban penjamretan yang mengakibatkan korban mengalami luka parah di bagian wajah. Beruntung aksi pelaku ini berhasil ditangkap warga. Inilah video amatir milik warga saat pelaku Ihsan 25 tahun diamuk warga. Setelah pelaku melakukan penjamretan di Jalan Pangeran Ratu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang terhadap dua orang korban wanita. Pelaku diketahui warga Jalan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Palembang ini telah diamankan pihak kepolisian Seberang Ulu 1, Palembang. Sementara itu, dua orang korban yang merupakan wanita ini mengalami luka di bagian wajah akibat terjatuh dari motor akibat ulah pelaku. Modus yang dilakukan pelaku dengan cara memepet korban di lokasi kejadian saat korban sedang mengendarai sepeda motor. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini langsung merampas tas milik korban yang membuat korban terjatuh. Korban yang sempat berteriak akhirnya membuat salah satu pelaku terjatuh dan diamuk warga. Untuk teman pelaku sendiri berhasil melarikan diri yang saat ini masih diburu petugas. Pelaku diamankan oleh masyarakat yang mana korban berteriak pada saat pelaku mengambil tas korban, berteriak sehingga masyarakat mendengar dan pelaku ketakutan jatuh dari motor. 2 pelaku, 1 diamankan, 1 melarikan diri. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di kos-kosan terekam kamera pengawas. Dalam rekaman CCTV itu, pelaku dengan santainya mencuri sepeda motor milik mahasiswa yang ditinggal pulang kampung. Usai merusak gembok pagar, seorang pelaku pencurian sepeda motor ini dengan santainya masuk ke halaman indekos melalui pintu pagar belakang dan menuju parkiran motor. Dalam aksinya itu, 1 unit sepeda motor trail yang sedang terparkir berhasil dibawa kabur pelaku hanya dalam hitungan detik. Pencurian baru diketahui keesokan harinya setelah penghuni kos terbangun dan melihat rekaman CCTV. Menurut keterangan korban, pelaku melancarkan aksinya saat korban sedang pulang kampung dan suasana kosan sepi karena ditinggal tidur penghuni lainnya. Kejadian ini terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Ada kunci tambahan. Gembok baju stang. Waktu kejadian kita nggak tahu ya kalau itu. Kebetulan lagi pulang ke kampung. Oh, memang motor dibiarin di sini. Biasanya aman. Biasanya aman. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.
Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas meringkus 3 pelaku perampokan dan pemerkosaan. 2 pelaku dihadiahi timah panas karena melawan petugas. 3 pelaku perampokan serta pemerkosaan di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tugu Mulyo diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas. Ketiga pelaku yang diringkus, Arpan Sopian alias Yan Seraput, berumur 50 tahun, warga Desa Tanah Priuk, Malyadi alias Mali, berumur 53 tahun, warga Desa Air Satan, Kecamatan Muara Beliti, dan Arianto berumur 23 tahun, warga Kota Lubuk Linggau. Dari ketiga pelaku ada 2 pelaku yang dihadiahi timah panas di bagian kakinya karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap petugas di kediaman Yan Seraput. Di saat beraksi melakukan perampokan, selain mengambil barang berharga, para pelaku melukai korban dan anak korban. Sementara istri korban diperkosa oleh pelaku Yan Seraput. Dari 4 tersangka ini, 3 yang kita tangkap, 1 masih dalam pengejaran. Namun atas nama saudara tersangka Arpan, ini adalah residivis, sehingga harus dilakukan tindakan dengan tegas. Beliaunya di samping melakukan 365 juga melaksanakan pemerkosaan. Selain 3 pelaku, ada 1 pelaku masih dalam pengejaran pihak kepolisian dan telah dijadikan daftar pencarian orang atau DPO. Dari Musirawas, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Pegawai koperasi menjadi korban begal manusia bertopeng. Informasinya setelah pariwara berikut. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal kedua kubu berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. Ajak masyarakat. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi. Kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.
BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, New Home of Badminton. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, New Home of Badminton. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan Ilegal berkedok rumah Kasus mega korupsi BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Seorang ayah kandung di Banyuasin tega menggauli anaknya sendiri sebanyak 3 kali. Kejadian ini dilakukan pelaku saat istrinya sedang tertidur di kamar. Warga Kecamatan Tanjung Lago Banyuasin yang geram ketika mendapat informasi kebejatan pelaku MS kepada anak kandungnya sendiri berinisial A, 15 tahun yang masih bersekolah di madrasah, langsung menggeruduk rumah saudaranya di tempat pelaku bersembunyi. Tanpa perlawanan MS ditangkap warga, beruntung anggota Polsek Tanjung Lago gerak cepat mengamankan pelaku. Istri pelaku sendiri takut melapor karena mendapat ancaman dari pelaku. Namun kini pelaku tak berkutik saat digiring warga dan diserahkan ke polisi. Meski sempat berkilah tidak mendapat perhatian dari istri, pelaku mengakui perbuatan yang dilakukan terhadap anak kandung sendiri. Untuk pasal yang diterapkan di sini kita terapkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Yang mana ancaman hukumannya 15 tahun. Akibat perbuatan yang dilakukan, kini pelaku MS harus mendekam di balik jeruji besi dan dijerat pasal 81 Undang-Undang tahun 2002 dengan ancaman penjara minimal 15 tahun. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan.
Naas dialami seorang pegawai koperasi di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Berniat menagih iuran kepada nasabah, justru di perjalanan ditodong manusia bertopeng menggunakan senjata tajam. Uang dan sepeda motor pun ikut dirampas. Niat hati datang ke Kabupaten Ogan Komering Ilir dari Kota Palembang untuk menagih iuran koperasi dari nasabahnya yang ada di Desa Cinta Marga, Kecamatan Teluk Gelam. Namun naas saat di perjalanan di Jalan Setapak Desa Cinta Marga, Kecamatan Teluk Gelam tersebut, korban yang bernama Jackie Chen bin Firman, 23 tahun, warga Desa Sukamaju, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, dihadang oleh dua orang bertopeng keluar dari semak-semak. Seketika itu juga satu di antara dua pelaku yang memegang balok kayu langsung memukul kepala korban hingga korban terjatuh. Saat korban hendak berlari, lalu pelaku lainnya langsung menodongkan senjata tajam jenis pedang sambil mengancam korban agar menyerahkan uang berikut sepeda motor korban. Korban pun menyerahkan apa yang diminta pelaku yang langsung membawa kabur barang rampasannya. Usai dirampok, kemudian korban melapor ke polisi setempat. Hasil pengembangan penyelidikan akhirnya satu pelaku atas nama Kudit bin Zainal, 22 tahun, warga Desa Cinta Marga, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Oki, yang sehari-harinya sebagai seorang petani ditangkap. Sementara itu satu orang lagi bernama Alex bin Salim, 30 tahun, yang juga petani, warga Desa Sanding Marga, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, masih dalam pengejaran. Di Jalan Setapak di Desa Cinta Marga, Kecamatan Teluk Gelam, di Jalan Setapak, pada saat pelapor lewat, kemudian kedua tersangka keluar dari semak-semak langsung memukul korban. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Feni Alfrinita, sampai jumpa. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palembang. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal penduduk berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam. Hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotongin, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Amma ba'd, fa ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita masih mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan kembali pembahasan kita. Kali ini insyaallah Ta'ala kita akan meneruskan ayat ke-8 dalam surat At-Tariq sampai selesai biidznillah Ta'ala. Kita bacakan di sini firman Allah Ta'ala di ayat ke-8 surat At-Tariq. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya, yaitu hidup setelah mati. Pada pertemuan sebelumnya di ayat 1 sampai ayat 7, di antara ayat tersebut kita jelaskan Allah itu menjelaskan asal usul kita. Kemudian setelah itu di ayat ke-8 Allah Ta'ala berfirman bahwasanya Allah itu maha kuasa untuk mengembalikan manusia untuk hidup kembali. Kata Imam Ibnu Katsir mengenai makna kalimat ini ada dua pendapat ahli tafsir. Yang pertama maksudnya Allah berkuasa untuk mengembalikan air yang memancar itu ke tempatnya semula. Ini adalah pendapat Mujahid dan Ikrimah. Adapun pendapat yang kedua, Allah berkuasa mengembalikan manusia yang diciptakan dari air yang memancarkan ini, yaitu mengembalikannya dan membangkitkannya di negeri akhirat. Sebab yang kuasa memulai, kuasa juga untuk mengulanginya. Ini adalah pendapat Ad-Dhahhak dan Ibnu Jarir memilih pendapat ini. Allah alim shawab, saya lebih memilih pendapat bahwasanya tafsir ini, tafsir innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah benar-benar kuasa mengembalikannya, maksudnya adalah hidup setelah kematian. Karena setelah itu ayat itu berkaitan. Kemudian di ayat ke-9 Allah Ta'ala menjelaskan setelah dibangkitkan, yauma tublas sarair, pada hari tersebut nanti ditampakkanlah segala rahasia. Kita punya rahasia nanti akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, rahasia menjadi terang-terangan dan yang tersembunyi menjadi tersebar. Rahasia apa yang Allah Ta'ala ungkapkan nanti ketika kita ini dibangkitkan oleh Allah Ta'ala? Segala rahasia itu bisa jadi akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Bisa jadi amal soleh, bisa jadi maksiat yang kita selama ini sembunyikan, itu akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala setelah dibangkitkan. Allah Ta'ala pernah berfirman, Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaddun ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad bahwasanya kematian yang mereka lari darinya, maka kematian itu pasti akan menghampirinya. Kemudian mereka itu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui tentang sesuatu yang nyata dan maha mengetahui tentang sesuatu yang gaib. Dan setelah itu Allah Ta'ala akan membongkar semua yang kalian lakukan. Fayunabbiukum, akan Allah kabarkan kalian melakukan ini. Bisa jadi yang Allah kabarkan itu nantinya di hadapan para makhluk.
Karena kondisi orang itu ketika disidang oleh Allah Ta'ala, ada yang Allah sampaikan, Allah bongkar rahasianya itu di hadapan para makhluk. Ada yang dia itu ketika itu hanya disampaikan hanya antara dia dan Allah Ta'ala. Yang jelas rahasia nanti itu akan dibongkar, akan disampaikan. Ada sebagian pendapat ulama yang menjelaskan makna yaumatubla syarair. Pada hari tersebut akan ditampakkanlah segala rahasia. Dijelaskan di dalam kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil. Wa minhum man qala, ada sebagian ulama yang menjelaskan maknanya minas syarair as-siyam was-salat wal wudu wal haid wan nifas wa nahwi dzalik. Fa idza anhara syakhsu syai'an wa asara ghairahu aw 'ala al-'aksi min dzalika dhahara dzalika yaumil qiyamah wa yanharu 'ala al-wujuhi zayyinan fil wujuh in kana khairan wa syayyinan fil wujuhi in kana syarran. Kata ulama, sebagian ulama mencoba menafsirkan yang akan dibongkarnya itu oleh Allah Ta'ala, di antaranya adalah rahasia-rahasia yang dia lakukan selama ini. Salah satunya ibadah. Mungkin kita nggak tahu fulan itu banyak sedekahnya, banyak menyumbang. Sampai-sampai dia itu difitnah, dia banyak uang tapi tidak mau membantu saudara seiman. Padahal dia suka membantu, nanti ditampakkan nanti. Bisa jadi Allah tampakkan di dunia atau nanti Allah tampakkan di akhirat. Nah, di antaranya tuh sholat, puasa, wudhu dia, dan yang lainnya. Ketika seseorang itu menampakkan amalannya atau sebaliknya menyembunyikan amalannya, maka nanti setelah kiamat itu akan nampak semuanya. Dan nantinya akan ada ciri-cirinya. Yang selama ini suka menyembunyikan kebaikan akan tercermin dari wajahnya yang penuh dengan kebahagiaan nanti dibangkitkan. Loh, kelihatan ini. Dulu kayaknya biasa aja ketika di dunia, ternyata banyak amalnya. Begitu juga sebaliknya, di wajah-wajahnya banyak keburukan setelah kiamat nanti karena banyak melakukan keburukan. Seperti itu. Ini ayat 9, kita bacakan sampai ayat yang ke-17. Oleh kita jelaskan ayat atau maksud ayat ke-9 ini. Yang ke-10 kita bacakan tafsir ayat yang ke-10. Nanti sudah dinampakkan rahasia, Allah Ta'ala kembali menceritakan fama lahu min quwwati wala nasir, yang artinya maka manusia tidak lagi mempunyai sesuatu kekuatan, tidak punya kekuatan dan tidak punya penolong. Ditampakkan nanti rahasia-rahasianya dan gak ada yang bantu dia, gak ada yang bisa menguatkan dia. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya saya ini untuk menjadi netizen, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Dijelaskan sama Al-Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah manusia pada hari kiamat tidak mempunyai kekuatan dalam dirinya untuk menghindari dari azab. Gak punya ada kekuatan. Sudah ditampakkan ini rahasianya, banyak maksiat, dia gak punya dia kekuatan untuk menghindari azab. Dia tidak pula mempunyai penolong dari luar dirinya yang menolongnya. Maksudnya manusia tidak kuasa untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah dan tidak seorang pun mampu menyelamatkannya dari azab tersebut. Berarti berurutan kisahnya ini. Allah bangkitkan, Allah tampakkan rahasia, kemudian Allah Ta'ala sampaikan tidak punya penolong nantinya. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala sedikit mengganti temanya. Di ayat ke-11 Allah Ta'ala mengatakan
wassama'i dzatir raji', demi langit yang mengandung hujan. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan maksudnya adalah awan yang ada hujan di dalamnya. Itu tafsirnya Ibnu Abbas. Ada lagi yang menafsirkan seperti Qatadah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, menjelaskan firman Allah Ta'ala was-sama'i dzatir raji', demi langit yang mengandung hujan. Maksudnya adalah langit mengembalikan rezeki hamba setiap tahun. Kalau tidak demikian maka mereka dan binatang ternak akan binasa. Artinya hujan itu, kata Al-Qatadah ini, berkaitan juga dengan rezeki manusia setiap tahunnya. Kenapa dijelaskan setiap tahunnya? Karena berkaitan juga dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak. Dulu musim kemarau panjang bagi pedagang itu merasakan dampaknya. Ya saya sendiri punya usaha dagang, itu merasakan dampaknya. Mulai dari bahan baku yang susah, nyari gula susah, gula tertentu susah minta ampun. Nyari buah-buahan seperti alpukat dan yang lain susah minta ampun. Kenapa? Karena musim kemarau yang panjang. Makanya Allah Ta'ala menurunkan hujan itu ternyata berkaitan dengan rezeki manusia. Kalau seandainya semuanya Allah Ta'ala ciptakan tanpa ada hujan, maka manusia itu akan merasa kesulitan. Maka kita ini bapak-bapak sekalian, kadang-kadang musim kemarau itu, kenapa sih musim kemarau itu panjang? Dijelaskan sama ulama sebenarnya sebabnya karena dosa-dosa manusia sebenarnya. Makanya dijelaskan di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yamdidukum bi amwal wa banin wa yaj'alakum jannat, dan seterusnya. Allah Ta'ala mengatakan, aku katakan sama mereka, istighfarlah kalian. Kalau kalian istighfar, minta ampun sama Allah Ta'ala, Allah akan turunkan hujan yang banyak. Allah Ta'ala akan berikan kalian harta yang banyak, akan berikan kalian itu anak yang banyak, akan berikan kalian itu kebun-kebun yang rindang. Artinya kata ulama sebabnya itu karena perbuatan dosa. Makanya kita ini dianjurkan untuk sholat istisqa ketika musim kemarau itu panjang. Dan dianjurkan kita itu untuk berdoa ketika turun hujan, bahkan setelah hujan pun ada doanya. Seperti misalkan kalau turun hujan, Rasul SAW menyampaikan doanya dengan mengajarkan doa Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan ini menjadi hujan yang penuh dengan manfaat. Itu ketika hujan turun. Dan ketika hujan itu berhenti, kita diajarkan oleh Rasul SAW untuk mengucapkan doa mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kami ini diberikan hujan oleh Allah Ta'ala itu atas karunia dan kasih sayang Allah. Berarti kita ini diajarkan oleh Rasul SAW, hujan itu adalah karunia Allah dan kasih sayang Allah untuk kita. Maka nggak boleh sebenarnya kita ngeluh hujan terus misalkan, nggak boleh. Khawatirnya kita tuh ngeluh keputusan Allah sebenarnya. Kok hujan terus ini? Kemarin hujan, hari ini udah hujan lagi. Besok kabarnya prediksinya hujan lagi, kok hujan terus-terusan? Nah ini khawatirnya kita mengeluh keputusan Allah. Sistem yang Allah buat itu kita keluhkan, hati-hati. Ini ayat ke berapa tadi? 11. Ayat ke-12. Wal ardi dzatis sad'a, dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Kata Al-Imam Ibnu Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan maksudnya terbelahnya bumi karena mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Allah Ta'ala ciptakan bumi itu bisa mengeluarkan tumbuh-tumbuhan.
Padahal bumi itu kadang-kadang keras, tanahnya keras, tiba-tiba mengeluarkan tanaman yang lembut. Nah, inilah salah satu kekuasaan Allah. Tanah itu ada yang keras, tanah itu ada yang lembut. Cuma tanah yang keras kadang-kadang Allah Ta'ala keluarkan tumbuh-tumbuhan. Sekaligus ini memperingatkan kita, tumbuh-tumbuhan itu bisa keluar dari tanah yang keras. Apalagi manusia yang gampang sekali Allah Ta'ala nantinya akan keluarkan. Buktinya ada. Tumbuh-tumbuhan yang lemah Allah mengeluarkannya dari tanah yang keras. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha mampu, dan Allah Ta'ala juga memperingatkan, Allah juga mampu untuk membangkitkan kita kembali dari kematian kita. Ini ayat yang ke-12. Kita bacakan seolah sampai ayat ke-17. Ayat ke-13, Allah Ta'ala berfirman, innahu laqaulun fasl. Sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara hak dan yang batil. Ibnu Abbas mengatakan maksudnya adalah ucapan yang benar. Sedangkan Qatadah berpendapat bahwasanya maksudnya ini adalah hakim yang adil. Kata Allah Ta'ala dalam surat At-Tariq ayat 13 ini, sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Artinya apa? Dengan cara kita baca Al-Quran, sebenarnya kita tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau kita ini mau membaca Al-Quran atau mau membaca hadis, tahu kita itu saat itu kita tuh lagi benar atau lagi salah. Apalagi saat itu kita punya masalah dengan teman kita, punya masalah dengan istri kita atau suaminya. Bahkan salah satu contohnya misalkan kita contohkan hadis misalkan, kita tahu nih kita ini lagi salah seperti apa sih. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, wal ismu maha kafi sodarik wa karihta an yattali'a alaihin nas. Kau sedang berbuat dosa berarti kau sedang salah. Itu ada cirinya, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Apa cirinya? Ada sesuatu yang mengganjal di hatimu. Kalau ada sesuatu yang gak beres yang ada di hatimu, maka ketahuilah saat itu kau sedang melakukan perbuatan dosa. Dan ciri-ciri lainnya kita ini salah, kita gak mau orang lain itu tahu tentang apa yang kita lakukan. Oh, kita melakukan ini, ribut sama pasangan, gak mau kita. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini, dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Lemon Iya. kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Bahwasanya perbuatan kita yang membuat ribut ini diketahui oleh orang lain. Kita ini ada khawatir, ada semacam galau ketika melakukan perbuatan. Maka itu ciri-cirinya, kata Rasul alaihi salatu wasallam, berarti dia itu sedang melakukan kemaksiatan. Nah, gampang sebenarnya. Tinggal kita lihat hati kita. Cuma kadang-kadang ada orang nggak mempan yang mau kayak gini. Yang mau dia kayak gini, yang bisa lihat dia ini salah atau enggak melalui hatinya yang fitrahnya masih lurus. Kalau orang itu sudah enggak lurus lagi fitrahnya, maka hatinya itu enggak bisa digunakan lagi. Kata Allah Ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi dia tidak bisa memahami situasi, enggak paham dia. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya penglihatan tapi dia tidak bisa melihat kekuasaan Allah, teguran Allah enggak tahu dia. Walahum adzanun la yasma'una biha. Dia punya pendengaran tapi pendengarannya itu tidak bisa mendengarkan peringatan Allah. Ulaika kal an'am, kata Allah Ta'ala. Mereka ini seperti hewan ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Kalau hatinya sudah tidak bisa digunakan lagi. Itu maksud Allah Ta'ala. Yang ke-14,
Wa ma huwa bil hazl. Al-Quran itu bukanlah senda gurauan. Kata Imam Ibnu Katsir, Al-Quran itu benar-benar kebenarannya. Artinya Al-Quran itu memang benar. Dari mana kita tahu Al-Quran itu benar? Banyak ayat yang membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar. Seperti misalkan, pernah mungkin kita sampaikan ya, kebenaran Al-Quran itu bisa dijelaskan sesuai dengan teknologi, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Di dalam surat An-Naba misalkan, wal jibala autada, pernah kita sampaikan ini. Gunung-gunung itu Allah ciptakan sebagai pasak bumi. Gunung-gunung itu Allah Ta'ala sampaikan 1400-an tahun yang lalu melalui ayat Al-Quran. Zaman dulu belum ada itu teknologi yang canggih, belum ada. Tapi sekarang alhamdulillah dengan teknologi yang canggih, banyak ayat-ayat Al-Quran itu terbukti dengan kebenarannya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Banyak yang terbukti. Salah satunya Allah Ta'ala kabarkan besi itu Allah turunkan dari atas langit. Ada ayatnya nanti ya, surat Al-Hadid itu. Bukan dari tanah, bukan. Ada lagi misalkan Allah Ta'ala sampaikan, Allah Ta'ala menjadikan ada api yang di dalam lautan. Ada ternyata. Dan ternyata sekarang tuh banyak yang terbukti. Ada lagi misalkan dalam surat At-Tariq ini, misalkan An-Najmus Sakib misalkan. Sebagian ulama menafsirkan wa ma adraka mat-tariq. Apa sih yang dimaksud dengan At-Tariq? Dijawab oleh Allah Ta'ala An-Najmus Sakib. An-Najmus Sakib itu sebagian ulama menafsirkan bahwasanya itu adalah bintang yang mengetuk-ngetuk. Yang mengetuk-ngetuk langit. Sahabat yang nanya, apa maksudnya kok bintang-bintang ada yang ngetuk-ngetuk langit? Ternyata sekarang terbukti melalui NASA. NASA mengabarkan memang ada bintang-bintang yang fungsinya itu ngetuk-ngetuk langit. Diketuk-ketuk terus dia sama bintang itu, langit itu. Itu dikabarkan oleh NASA. Umat Islam sudah tahu 1400-an tahun yang lalu. Tak baru-baru zaman sekarang NASA baru ngasih tahu. Memang ada bintang-bintang yang ngetuk-ngetuk langit. Gak mungkin Al-Quran itu bohong. Gak mungkin Al-Quran itu rekayasa. Gak mungkin Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW. Karena banyak sekali yang terbukti bahwasanya bisa dibenarkan dengan ilmu pengetahuan. Kita kalau mau ngomong sama orang ateis, mana buktinya Al-Quran itu firman Allah? Gak beriman mereka. Kita bacakan dalil-dalilnya, kami nggak beriman. Menurut kalian ini, kalian mengakui. Kalau kami nggak, kasih tahu aja. Al-Quran itu banyak yang terbukti, banyak yang terbukti kebenarannya. Nggak masuk logika. 1400-an tahun yang lalu sudah disampaikan dan sekarang banyak yang terbukti. Itu ya, Allah alim bisawab. Ini ayat ke-14, ayat ke-15. Innahum yakiduna kaida. Sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Allah mengabarkan tentang orang kafir bahwa mereka itu mendustakan dan menghalang-halangi jalan Allah serta membuat tipu daya terhadap manusia dalam bentuk ajakan mereka untuk melawan Al-Quran. Orang yang buat tipu daya, maka Allah Ta'ala pun akan membalasnya. Wa akidu kaidah. Dan aku pun akan membuat tipu daya kepada mereka. Hati-hati. Sebenarnya peringatan Allah ini bukan cuma untuk orang kafir, bukan. Tapi juga untuk orang Islam. Orang Islam ini banyak buat tipu daya yang jahat. Banyak mode kayak gitu. Apa modenya? Contohnya, kalau muda senang-senang, wah, poya-poya. Kalau tua baru tobat, baru mau ibadah, masuk surga nantinya. Itu tipu daya sebenarnya itu. Kita mau kayak mau menipu Allah, biarin aja kami muda-muda banyak maksiat, nanti nunggu tua nanti baru kami mau tobat. Nah itu kan seakan-akan mau buat tipu daya. Padahal ibadah kita tuh harusnya dari awal, semenjak baligh itu sudah diwajibkan ibadah. Nah ini dia
buat tipu daya. Nanti kan Allah mengampuni, nanti sudah kami maksiat aja dulu mumpung masih muda. Nanti pas sudah tua baru Allah Ta'ala kami ibadahi, kami banyak-banyak sholat, kami banyak-banyak puasa. Ini sama saja tipu daya. Dan ingat, Allah pun nantinya akan bisa membuat tipu daya. Banyak orang yang sudah tua itu masih nggak mau ke masjid. Dulu mode-modenya zaman muda tuh ngomong kayak gitu, biarlah kami tuh muda-muda ini lah, senang-senang dulu lah, poya-poya dulu lah, gitu kan. Tapi nanti kalau kami sudah tua, kami baru pengen untuk beribadah. Banyak yang nggak kesampean kayak gitu. Dia buat tipu daya dan Allah pun balas tipu dayanya. Allah a'lam bishawab. 17. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu berilah penangguhan kepada orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Apa kata Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ke-17 ini, ayat terakhir dalam surat At-Tariq? Tangguhkanlah mereka dan janganlah kamu tergesa-gesa menindak mereka. Biarkanlah mereka sebentar. Kamu akan melihat azab, hukuman, sanksi dan kebinasaan yang Allah timpakan kepada mereka. Ini sama seperti firman Allah Ta'ala yang lain dalam surat Luqman ayat 24. Numatti'uhum qalilan summa nattarruhum ila azabin ghalidh. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, biar dulu sama Allah, senang-senang dia. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras. Artinya dibiarin sama Allah. Sering kita sampaikan ini namanya istidraj. Dibiarkan dulu sama Allah dia maksiat. Dibiarkan dulu dia itu ngumpulin harta. Banyak yang protes, mah gimana Pak Ustadz, kita ibadah tapi dikasih kayak gini. Giliran ada orang nggak sholat, nggak puasa, zakat nggak mau, makin kaya dia. Itulah jawaban dari Allah Ta'ala. Dibiarkan dulu mereka senang-senang. Nanti mau nggak mau mereka dipaksa untuk menerima azab yang keras. Seperti yang disampaikan dalam surat Luqman ayat ke-24. Tinggal tunggu tanggal mainnya kalau mereka itu tidak mau tobat. Allah a'lam bishawab. Inilah ayat ke-8 dan kita bacakan sampai ayat ke-17 dalam surat At-Tariq. Insyaallah nanti pada kesempatan yang akan datang kita akan bacakan surat Al-A'la. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi